Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seno Imamul Waton, guru kelas di instansi SDN Sapeken 3, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk tempat tugas saya termasuk di daerah khusus 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir dari pembatik tahun 2024. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi bab 2, yaitu harmoni dalam ekosistem pada mata pelajaran IPAS kelas 5. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Diharapkan tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai oleh siswa-siswa kelas 5. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengapa kita membutuhkan energi untuk tetap hidup. Nah, di sini semua makhluk hidup itu membutuhkan energi untuk hidup, membutuhkan makanan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia juga membutuhkan makanan agar kita bisa beraktivitas, agar kita mempunyai tenaga. Ketika kita tidak makan, apa yang akan terjadi? Kita akan lemas dan tidak mempunyai tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Begitu juga makhluk hidup yang lain, seperti hewan, tumbuhan, juga membutuhkan makanan. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di samping ini? Nah, di samping ini sudah ada proses rantai makanan atau proses ekosistem di mana rumput itu dimakan oleh kelinci, sedangkan kelinci dimakan oleh elang. Selanjutnya, di sini akan ada penjelasannya. Tumbuhan itu, rumput itu dapat menghasilkan makanan sendiri. Dengan cara apa? Dari fotosintesis, dari cahaya matahari. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua adalah kelinci. Dimakan oleh kelinci rumput ini. Nah, karena kelinci ini memakan tumbuhan, itu disebut herbivora. Untuk mendapatkan energi dalam rantai makan ini, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1 atau tingkat pertama. Setelah itu, kelinci itu dimakan oleh elang. Nah, elang memakan kelinci. Nah, elang di sini merupakan hewan pemangsa atau predator atau yang bisa disebut karnivora. Elang memakan kelinci sehingga rantai makan ini elang berperan sebagai konsumen tingkat yang kedua. Selanjutnya, konsumen paling akhir adalah sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora dan omnivora atau pemakan segalanya. Omnivora itu bisa memakan daging dan bisa memakan tumbuhan. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lain untuk menjadi makanan. Jadi elang itu adalah puncak dari rantai makanan. Nah, pertanyaannya, lalu siapa yang akan memakan elang? Nah, yang memakan elang itu adalah namanya dekomposer. Apa itu dekomposer? Itu adalah bakteri dan jamur, merupakan contoh dari dekomposer itu. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer itu. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah atau nutrisi untuk tumbuhan, untuk tanah. Humus ini dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain, sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Jadi elang, misalnya juga ular yang menjadi konsumen tingkat akhir itu akan mati dan akan dimakan oleh dekomposer. Selanjutnya, membuat rantai makanan.
Menurut kamu, bagaimana peran omnivora ini yang bisa memakan hewan dan memakan tumbuhan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan. Hewan omnivora ini bisa menjadi konsumen satu, 2, bahkan 3. Contohnya monyet yang bisa memakan serangga dan buah. Coba perhatikan ini, gambar-gambar di bawah ini, bagaimana dengan beruang dan ulat ini. Rantai makanan di ekosistem laut. Nah, kebetulan pulau kita adalah pulau yang dikelilingi oleh lautan. Jadi yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita, namanya fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut, lamun, dan juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Nah, meskipun di laut, tumbuhan laut itu juga membutuhkan cahaya matahari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Eh, Referensi pada video pembelajaran kali ini, saya mengambil referensi dari buku IPAS kelas 5 yang saya download dari buku Kemendikbud, dan saya membuat media pembelajaran ini melalui Canva. Terima kasih, semoga bermanfaat.